Nawas dan sang pedagang madu. Baghdad, kota yang terkenal dengan keindahan pasar-pasarnya yang ramai dan penuh dengan kehidupan, menyuguhkan pemandangan yang penuh warna pada hari itu. Langit biru yang cerah memberikan nuansa yang sempurna bagi warga kota untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas, seorang tokoh bijak dan penuh akal, berjalan-jalan untuk menikmati sore hari. Setelah beberapa hari menjalani tugas-tugas serius di istana, hari itu ia merasa perlu untuk menghilangkan penat. Saat Abu Nawas melangkahkan kakinya ke pasar, matanya yang tajam menangkap pemandangan yang menarik di sebuah sudut. Di sana, seorang pedagang madu dengan gerobak kayu sederhana sedang menarik perhatian banyak orang. Pedagang tersebut memegang sebuah sendok panjang berisi madu dan memanggil orang-orang yang lewat untuk membeli dagangannya. Datang, madu terbaik dari seluruh wilayah. Segera beli sebelum habis. Madu ini, wahai saudara-saudaraku, adalah yang terbaik. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan energi luar biasa. Teriak pedagang itu dengan suara lantang. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuan dalam berbicara, merasa tertarik untuk mendekat. Ia selalu suka berinteraksi dengan para pedagang di pasar, tidak hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk menguji kecerdikan mereka. Mengingat reputasinya sebagai seorang yang bijak dan penuh dengan teka-teki, Abu Nawas memutuskan untuk menguji pedagang madu tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan pedagang madu itu, ia disambut dengan senyum lebar. "Selamat datang Tuan, saya bisa merasakan Anda tertarik dengan madu yang saya jual. Anda pasti tidak akan menyesal," kata pedagang itu dengan percaya diri. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ya, saya memang tertarik. Tetapi saya sering mendengar banyak orang menjual madu yang konon katanya palsu. Bagaimana saya tahu kalau madu yang Anda jual ini asli?" Pedagang madu itu sedikit terkejut mendengar pertanyaan tersebut, tetapi segera berusaha menunjukkan rasa percaya dirinya. "Tuan, saya menjamin madu yang saya jual ini asli. Saya hanya mengambil madu dari kebun saya sendiri. Setiap tetesnya dipanen dengan tangan saya sendiri dan tidak ada campuran bahan lain. Saya tahu betul kualitas madu saya." Abu Nawas mengangguk-angguk seolah berpikir, itu tentu terdengar bagus, tetapi saya ingin mencicipi terlebih dahulu. Sebuah madu yang enak tentu harus memiliki rasa yang khas dan tidak bisa dipalsukan. Pedagang madu itu merasa sedikit terintimidasi, namun tetap memberi Abu Nawas sedikit madu di ujung sendok kayunya. "Silakan Tuan, rasakan sendiri. Jika Anda puas, Anda bisa membeli sebanyak yang Anda mau." Abu Nawas mencicipi madu itu dengan hati-hati, menutup matanya sejenak seolah menikmati rasa manisnya. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya dan mengangguk pelan. Rasanya memang manis, pedagang madu. Tetapi apakah Anda tahu apa yang lebih manis dari madu ini? Pedagang madu itu mengerutkan dahi, bingung dengan pertanyaan tersebut. "Apa itu Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Kejujuran lebih manis dari madu ini." Mendengar jawaban tersebut, pedagang madu itu terdiam sejenak. "Apa maksud Tuan?" tanyanya sedikit kebingungan. Abu Nawas menjelaskan, "Saya merasa madu ini memang manis, namun saya juga mendengar banyak cerita tentang pedagang yang mencampurkan bahan lain untuk membuat madu mereka lebih kental atau lebih manis dari aslinya. Jangan khawatir, saya tidak menduga Anda seperti itu. Tetapi, terkadang pedagang suka menyembunyikan sebagian kebenaran demi keuntungan." Pedagang itu tersentak dan merasa tersindir. Namun, Abu Nawas melanjutkan dengan lembut, "Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling manis dalam hidup ini adalah kejujuran. Kejujuran dalam berdagang, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam hubungan antar sesama. Madu manis ini bisa dipalsukan, tetapi kejujuran tak akan pernah bisa disembunyikan." Pedagang madu itu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Tiba-tiba, dia merasa sedikit malu, tetapi juga terinspirasi oleh kata-kata bijak itu. "Anda benar Tuan, saya terlalu terbiasa dengan persaingan di pasar ini dan kadang-kadang saya lupa untuk jujur. Terima kasih telah mengingatkan saya." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu berterima kasih, saya hanya ingin membantu. Ingat, kejujuran itu sangat berharga. Jika Anda menjaga kualitas madu dan berjualan dengan jujur, pelanggan akan datang kepada Anda dengan sendirinya." Pedagang madu itu merasa dihargai dan bertekad untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Sebelum pergi, Abu Nawas membeli sebotol madu dan memberikannya kepada pedagang itu. "Saya membeli ini bukan hanya karena rasa madu yang enak, tetapi karena Anda telah belajar untuk menjadi lebih jujur.
Semoga ini membawa berkah bagi Anda. Dengan langkah ringan, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pedagang madu yang kini merasa lebih bijak dan penuh semangat untuk memperbaiki cara berjualannya. Sebelum pergi terlalu jauh, Abu Nawas berbalik dan berkata, "Ingat, pedagang madu, apa yang lebih manis daripada madu ini adalah sikapmu yang jujur." Pedagang madu itu mengangguk penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Tuan, saya akan selalu ingat pesan Anda." Sejak hari itu, pedagang madu mulai menjual madu dengan cara yang lebih jujur dan tidak pernah lagi merasa perlu mencampurkan bahan lain untuk meningkatkan keuntungan. Bisnisnya pun semakin berkembang karena pelanggan menghargai kejujuran dan kualitas yang ia tawarkan. Abu Nawas dan penjual kain. Di suatu kota yang ramai, pasar adalah tempat di mana segala jenis barang diperdagangkan. Dari barang-barang biasa hingga yang sangat langka. Pasar ini selalu penuh dengan hiruk-pikuk, tawar-menawar, dan juga berbagai trik dari pedagang cerdik. Salah satu pedagang yang terkenal di pasar itu adalah seorang penjual kain. Namanya adalah Kamil, seorang pedagang kaya yang telah berdagang kain selama bertahun-tahun. Kamil terkenal karena selalu mengklaim bahwa kain yang dijualnya adalah yang terbaik dan paling mahal. Bahkan ia sering menantang orang untuk membuktikan bahwa ada kain yang lebih baik darinya. Tetapi tidak ada yang berani membantahnya, karena reputasinya sebagai pedagang kain yang kaya dan terkenal sudah sangat kuat. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya dan akalnya yang licik, mendengar kabar bahwa Kamil sedang menjual kain yang sangat mahal di pasar. Dengan rasa penasaran dan keinginan untuk menggoda pedagang kaya itu, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi lapak Kamil. Abu Nawas datang ke pasar di pagi hari. Ia melihat Kamil sedang berteriak-teriak, menawarkan kain-kain terbaik yang ia miliki. Kain ini bukan kain biasa, ini adalah kain dari negeri seberang. Hanya orang-orang terhormat yang bisa memakainya, serunya kepada para pembeli yang melintas. Abu Nawas yang tertarik dengan klaim Kamil, mendekat dan berdiri di depannya. "Ah, Tuan Kamil, saya mendengar Anda menjual kain terbaik di seluruh negeri ini. Saya tertantang untuk melihatnya," kata Abu Nawas dengan senyum penuh teka-teki. Kamil yang merasa bangga dengan klaimnya langsung menyambut Abu Nawas. "Tentu Tuan, Anda akan melihat kain terbaik yang pernah ada. Kain ini sangat langka, hanya sedikit orang yang mampu memilikinya. Anda harus melihat dan merasakannya sendiri." Abu Nawas tersenyum dan berpura-pura terkesima. "Benarkah? Kalau begitu saya ingin melihat kain yang Anda sebut terbaik itu." Kamil dengan bangga membuka gulungan kain yang ada di depan lapaknya. Ini dia, kain sutra halus dari negeri jauh. Sangat ringan dan nyaman dipakai. Anda tidak akan pernah menemukan kain seindah ini di tempat lain. Abu Nawas yang memperhatikan dengan seksama berkata, "Kain ini memang terlihat bagus, tapi saya rasa saya pernah melihat kain seperti ini sebelumnya." Kamil mulai merasa terancam. "Tidak Tuan, kain ini tidak ada duanya. Tidak ada kain yang lebih lembut, lebih kuat, dan lebih mahal daripada ini." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak. "Baiklah, saya ingin membeli kain ini. Tetapi saya ingin membuat sebuah tantangan dengan Anda Tuan." Kamil yang merasa sangat percaya diri tertarik dengan tantangan tersebut. "Apa tantangan itu Tuan?" "Jika kain saya ini benar-benar yang terbaik, saya akan memberi Anda potongan harga yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya ingin membeli kain ini, tetapi hanya jika saya dapat membuktikan bahwa kain Anda ini bukan yang terbaik." Kamil tertawa terbahak-bahak. "Hah, Anda mencari kain yang lebih baik dari kain saya? Itu mustahil Tuan. Tidak ada kain yang lebih baik dari ini." Abu Nawas tetap tenang. "Baiklah, saya akan membuktikan bahwa kain Anda ini tidak istimewa. Jika saya kalah, saya akan membayar 2 kali lipat harga kain ini. Tapi jika saya menang, saya hanya akan membayar setengah harga." Kamil berpikir sejenak, tetapi akhirnya ia menerima tantangan itu. "Deal Tuan, jika Anda bisa membuktikan bahwa kain ini bukan yang terbaik, saya akan memberikan potongan harga yang besar." Abu Nawas mulai memikirkan rencananya. Ia tahu bahwa kain yang dijual oleh Kamil memang bukan kain yang sangat istimewa. Tetapi ia juga sadar bahwa untuk mengalahkan Kamil, ia harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Maka Abu Nawas mulai mencari kain terbaik di seluruh kota. Ia mengunjungi berbagai toko kain, berbicara dengan pedagang lain, dan memeriksa berbagai jenis kain yang tersedia. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan sebuah kain yang tampaknya lebih berkualitas.
Kain itu terbuat dari serat alami yang lebih kuat dan lebih halus daripada kain yang dijual oleh Kamil. Abu Nawas pun merasa puas karena ia yakin kain ini akan membantu memenangkan tantangannya. Pada hari yang telah ditentukan, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia membawa kain yang telah ia temukan dan langsung menuju lapak Kamil. Kamil yang masih merasa percaya diri menyambutnya dengan senyum lebar. "Ah, Anda datang juga. Apa yang ingin Anda tunjukkan, Tuan? Apakah Anda sudah siap untuk mengakui bahwa kain saya adalah yang terbaik?" Abu Nawas membuka kain yang ia bawa dan menunjukkan kepada Kamil. "Ini dia, Tuan. Kain ini lebih halus, lebih kuat, dan lebih mahal daripada kain Anda. Saya rasa ini adalah kain terbaik yang pernah saya lihat." Kamil menatap kain itu dengan rasa ragu. Ia memegangnya dan membandingkannya dengan kain sutra miliknya. "Hah, kain ini tidak sehalus dan secantik kain saya. Kain Anda ini hanya kain biasa, tidak ada yang istimewa." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya kira Anda akan berkata begitu, Tuan. Tapi mari kita buktikan dengan cara yang lebih ilmiah." Abu Nawas mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya dan mulai mengiris sedikit kain yang dibawa Kamil. "Tuan Kamil, mari kita lihat apakah kain Anda tahan terhadap tes ini," katanya dengan nada serius. Kamil mulai panik. "Apa yang Anda lakukan, Tuan Abu Nawas? Jangan rusak kain saya." Abu Nawas tidak menghiraukan peringatan Kamil. Ia dengan hati-hati mengiris sepotong kecil kain dan kemudian mencoba mengiris kain miliknya. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berhenti dan berkata, "Lihat, Tuan, kain saya lebih tahan lama dan lebih kuat dibandingkan dengan kain Anda." Kamil sangat terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas melanjutkan, "Tentu, ini hanya ujian kecil. Tetapi saya rasa kain ini lebih baik daripada yang Anda jual. Dengan ini, saya menang dalam tantangan ini." Kamil, yang mulai merasakan kekalahan, menghela napas. "Baiklah, Tuan, Anda menang. Kain Anda lebih baik dari milik saya. Tapi saya tetap merasa kain saya sangat berkualitas." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Saya akan membayar setengah harga sesuai dengan perjanjian kita." Ia membayar harga kain yang jauh lebih murah dan pergi meninggalkan lapak Kamil. Kamil berdiri termenung, merasa malu namun juga sadar bahwa ia telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi membuat klaim berlebihan tentang kain yang ia jual, karena ia tahu bahwa ada orang seperti Abu Nawas yang bisa mengungkapkan kebenaran dengan cara yang sangat pintar. Abu Nawas dan Raja yang Pelit. Pada suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja terbit dan sinarnya menyinari istana, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah serius. Hari itu, ia memutuskan untuk menguji kecerdikan para pembesar di kerajaannya. Ia ingin melihat siapa di antara mereka yang dapat memberikan jawaban yang paling cerdas dan kreatif untuk sebuah teka-teki. Selama ini, Raja dikenal sebagai sosok yang bijak, tetapi juga sangat pelit. Setiap kali ia memberi hadiah, hadiah tersebut selalu sangat kecil dan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, banyak orang yang mulai menghindari menghadap Raja, karena mereka merasa tidak dihargai dengan benar. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya, tidak takut dengan tantangan apapun, bahkan jika itu datang dari sang Raja sendiri. Sejak mendengar kabar tentang tantangan yang akan diadakan oleh Raja, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke istana dan berpartisipasi. Kabar tentang teka-teki yang diberikan Raja tersebar dengan cepat di kalangan rakyat. Setiap orang penasaran mengenai apa yang akan terjadi. "Aku ingin tahu apa yang akan ditanyakan Raja. Mungkin ini kesempatan untuk memenangkan hadiah besar," kata salah seorang pedagang di pasar. Raja memanggil seluruh pejabat tinggi istana, termasuk Abu Nawas, untuk berkumpul di ruang utama istana. Hari itu, suasana istana tampak lebih megah dari biasanya. Semua tamu diundang dengan penuh kehormatan, dan mereka duduk dengan rapi di depan Raja. Raja memandang semua orang dengan tajam, lalu dengan suara tegas berkata, "Aku telah memikirkan sebuah teka-teki yang akan menguji kecerdikan kalian. Barang siapa yang berhasil menjawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah yang besar. Teka-tekinya sangat sederhana. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi selalu ada di depan mata." Para pejabat terdiam sejenak, berpikir keras. Mereka semua berusaha menemukan jawaban yang tepat, namun tak ada yang mampu memberikan jawaban yang memadai. Beberapa pembesar mulai merasa gugup, sementara yang lainnya berpura-pura memikirkan jawabannya dengan serius. Waktu berlalu, namun tidak ada yang bisa menjawab. Di tengah kebingungan itu,
Abu Nawas dengan langkah santai memasuki ruangan. Semua orang menoleh, dan beberapa orang tampak tidak senang dengan kedatangannya. Mereka berpikir bahwa Abu Nawas mungkin akan mengacaukan acara yang sudah mereka tunggu-tunggu. Namun, Abu Nawas tidak peduli. Dengan wajah tenang dan senyum nakal, ia maju ke depan, menghadap raja yang sedang duduk di singgasana. "Raja yang mulia, aku datang untuk memberikan jawaban atas teka-teki yang sulit ini," kata Abu Nawas dengan percaya diri. Raja yang sudah mulai bosan dengan ketidakmampuan para pejabat, tersenyum tipis. "Ah, Abu Nawas, kau selalu datang dengan jawaban yang tak terduga. Silakan jawab teka-teki itu. Apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, dan selalu ada di depan mata?" Abu Nawas menatap raja dengan mata tajam, lalu menjawab dengan nada santai. Jawabannya adalah, "Uangmu, Raja." Raja terkejut. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang demikian langsung dan jujur. Raja terdiam beberapa detik, mencoba mencerna jawaban itu. "Bagaimana bisa uangku tidak bisa dilihat atau disentuh?" tanya raja, merasa terkejut namun juga sedikit tertantang. Abu Nawas tersenyum dengan senyum nakal yang khas. "Raja yang mulia, uangmu ada di dalam istana ini, selalu di depan matamu. Tapi kamu sangat pelit sehingga tidak pernah benar-benar mengeluarkannya. Jadi, meskipun uang itu ada, kamu tidak pernah membiarkan orang lain melihatnya atau menyentuhnya." Ruangan itu hening sejenak, dan raja merasa sedikit tersinggung, meskipun ia tidak ingin menunjukkannya. Beberapa pejabat mulai tertawa pelan, sementara yang lainnya mencoba menahan senyum. "Bagus sekali Abu Nawas, kamu memang cerdik," kata raja setelah beberapa saat. "Tapi aku masih belum yakin jika kamu pantas mendapatkan hadiah besar. Apakah kamu tidak khawatir bahwa jawabannya bisa dianggap sebagai penghinaan?" Abu Nawas menatap raja dengan wajah serius. "Raja, terkadang kita harus berkata jujur agar orang lain sadar. Kalau saya tidak memberitahu Anda bahwa uang Anda ada di depan mata, tapi tidak pernah dikeluarkan, maka bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda terlalu pelit?" Para pejabat di ruangan itu mulai tersenyum, meskipun mereka tidak berani tertawa keras. Mereka tahu bahwa Abu Nawas telah berhasil membuat raja tertawa, meskipun dengan cara yang halus. Raja terdiam sejenak, merenung. "Aku tidak menyangka kamu akan menjawab begitu, Abu Nawas. Tapi aku harus mengakui bahwa kamu memang cerdik. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Mungkin aku terlalu pelit dalam hal uang." Namun raja tetap tidak ingin memberi hadiah yang besar kepada Abu Nawas. "Namun, aku tetap tidak akan memberimu hadiah besar seperti yang kamu harapkan." Abu Nawas tersenyum lebar, tidak terkejut dengan keputusan raja. "Tidak masalah raja, hadiah terbesar yang saya terima adalah kebijaksanaan yang baru saya pelajari. Kadang-kadang orang yang pelit lebih takut mengeluarkan uang daripada kehilangan wajahnya di depan orang banyak." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. "Kamu memang selalu tahu bagaimana membuat aku tertawa, Abu Nawas. Kamu benar, aku mungkin terlalu pelit, tapi kau akan mendapatkan hadiah yang pantas." Namun, Abu Nawas menjawab dengan santai. "Hadiah yang paling berharga adalah bisa berbicara dengan jujur kepada raja yang mulia. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Keesokan harinya, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Abu Nawas, aku ingin berbicara denganmu tentang jawabanmu kemarin. Mungkin kamu benar, aku terlalu pelit dengan hartaku." Abu Nawas tersenyum, tetapi kali ini ia tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan raja. "Aku sudah banyak berpikir tentang kata-katamu. Aku harus lebih bijak dalam mengelola kekayaanku. Kadang-kadang aku lupa bahwa memberi itu juga penting." Raja pun mulai membuka pikirannya, terinspirasi oleh kata-kata Abu Nawas. Dalam beberapa bulan berikutnya, Raja Harun al-Rasyid mulai mengubah cara berpikirnya. Ia memberi hadiah kepada rakyatnya dengan lebih dermawan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang selalu menghibur, tidak hanya berhasil membuat raja tersenyum, tetapi juga mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran penting. Memberi itu lebih baik daripada menimbun kekayaan. Raja Harun al-Rasyid menjadi lebih bijak dan lebih murah hati, dan Abu Nawas tetap menjadi penasihat cerdik yang selalu siap memberikan pandangan jujur dan lucu dalam menghadapi segala situasi. Beberapa bulan setelah percakapan dengan Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid benar-benar mengalami perubahan besar. Sebelumnya, ia selalu merasa terikat dengan kekayaannya dan takut untuk mengeluarkannya. Tetapi,
Kata-kata Abu Nawas terus bergema di pikirannya. Kadang-kadang, orang yang pelit lebih takut mengeluarkan uang daripada kehilangan wajahnya di depan orang banyak. Sebuah malam, Raja duduk di singgasana, merenung. Cahaya lentera yang redup menyinari wajahnya, dan suasana malam yang tenang memberi kesempatan bagi Raja untuk berpikir lebih dalam. Ia teringat akan nasihat Abu Nawas dan merasa malu dengan dirinya sendiri. Rasa malu ini datang bukan karena dihina, tetapi karena ia menyadari bahwa kebijaksanaannya dalam hal memberi sangat terbatas. Rakyatku pantas mendapatkan lebih, bisik Raja pada dirinya sendiri. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Tidak ada gunanya memiliki banyak harta jika tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan seluruh pembesarnya di istana, termasuk Abu Nawas. Ia memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras demi kemakmuran kerajaan. Para pembesar dan pejabat yang mulia, hari ini aku ingin mengumumkan sebuah perubahan besar, kata Raja dengan suara tegas, namun kali ini terdengar lebih penuh kebijaksanaan. Aku telah memutuskan untuk membuka sebagian besar harta kerajaan dan mendistribusikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Aku tidak lagi ingin menjadi raja yang pelit. Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan kecerdikan raja, duduk dengan tenang di hadapan sang raja. Meski ia merasa senang melihat perubahan raja, ia tetap merasa perlu memberikan sedikit lelucon untuk mencairkan suasana. Raja yang mulia, apakah keputusan besar ini berarti Anda sudah mulai membuka peti harta karun yang selama ini terkunci rapat? Tanya Abu Nawas dengan senyum nakal. Raja yang semula kaku, kini tersenyum lebar mendengar pertanyaan Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, hari ini aku akan membuka semua peti harta yang ada dan mulai membagikan kekayaan ini kepada mereka yang paling membutuhkan. Abu Nawas berdiri dan berkata dengan suara yang sedikit berlebihan. Jika itu yang Anda inginkan Raja, aku pikir rakyat akan sangat senang. Tetapi ingatlah, yang paling penting bukan hanya membagi harta, tetapi juga memberi dengan tulus hati. Ah, tentu saja, jawab Raja. Aku telah belajar banyak darimu, Abu Nawas. Memberi dengan hati yang tulus adalah hal yang lebih penting daripada sekadar memberi. Seiring berjalannya waktu, kebijakan Raja mulai memberikan dampak yang besar bagi rakyat. Bukan hanya dalam hal pembagian kekayaan, tetapi juga dalam pembaruan sistem sosial dan ekonomi kerajaan. Raja mulai memperkenalkan berbagai program kesejahteraan untuk membantu petani, pedagang dan pekerja miskin. Abu Nawas selalu hadir di sisi Raja sebagai penasihat yang jujur dan tidak pernah takut untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun dengan cara yang kadang-kadang menggelitik. Suatu hari, Raja memutuskan untuk melakukan kunjungan ke desa-desa di luar ibu kota, ingin melihat langsung bagaimana kebijakannya diterima oleh rakyat. Abu Nawas ikut dalam perjalanan itu, karena Raja ingin agar ia tetap berada di sampingnya untuk memberikan pandangan jujur jika diperlukan. Di salah satu desa yang mereka kunjungi, Raja melihat para petani yang sedang bekerja keras di ladang mereka. Mereka terlihat sangat sibuk, namun wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keluh kesah. Raja terkesan dengan dedikasi mereka. Abu Nawas, lihatlah para petani ini. Mereka bekerja keras untuk kerajaan kita. Aku ingin memberi mereka lebih banyak bantuan, kata Raja dengan penuh rasa kagum. Abu Nawas mengangguk dan tersenyum. Benar Raja, tetapi kadang-kadang yang lebih mereka butuhkan bukanlah bantuan langsung, melainkan kesempatan untuk berkembang. Dengan memberikan mereka pendidikan atau alat yang lebih baik, mereka bisa lebih mandiri. Raja berpikir sejenak dan menyadari bahwa kata-kata Abu Nawas sangat tepat. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, dan setiap kali Raja melihat kesempatan untuk membantu rakyatnya, ia semakin yakin bahwa memberi itu tidak hanya soal uang, tetapi juga tentang memberikan kesempatan. Di tengah perubahan besar yang terjadi di kerajaan, ada satu kejadian yang tak terduga yang terjadi di istana. Raja Harun al-Rashid, yang mulai terkenal sebagai raja yang bijak dan murah hati, merasa perlu mengadakan sebuah acara besar untuk merayakan transformasi kerajaan. Acara tersebut direncanakan dengan sangat meriah. Para tamu undangan dari seluruh penjuru negeri diundang untuk hadir. Istana dihiasi dengan karangan bunga dan lentera, dan Raja mempersiapkan hidangan istimewa untuk malam itu. Tetapi Raja masih merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa bahwa acara ini akan lebih sempurna jika ada elemen kejutan yang bisa membuatnya lebih berkesan. Pada hari acara, Raja meminta Abu Nawas untuk datang lebih awal. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin acara malam ini menjadi sesuatu yang istimewa. Aku memerlukan bantuanmu untuk merencanakan sebuah kejutan.
Abu Nawas, yang selalu penuh dengan ide-ide cerdas, berpikir sejenak. Ia tahu bahwa raja ingin acara ini menjadi berkesan bagi rakyatnya, dan ia pun tidak ingin mengecewakan sang raja. Raja yang mulia, aku punya ide. Bagaimana jika kita mengadakan sebuah permainan atau pertunjukan yang bisa melibatkan semua orang? Raja tertarik dengan ide tersebut. Apa yang kau maksud dengan permainan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum nakal. Kita bisa mengadakan perlombaan di mana setiap orang yang datang bisa berpartisipasi. Dan hadiah utama untuk pemenangnya adalah sebuah peti berisi emas yang telah lama terkunci. Raja tertawa mendengar ide tersebut. Itu ide yang bagus, Abu Nawas. Mari kita lakukan. Acara malam itu dimulai dengan meriah. Rakyat dari berbagai lapisan masyarakat datang ke istana, terpesona oleh kemewahan dan keramahan raja. Ketika acara memasuki bagian permainan, raja mengumumkan bahwa ada hadiah utama yang sangat istimewa bagi pemenang perlombaan. Siapa yang dapat membuka peti harta karun yang terkunci ini, dia akan mendapatkan seluruh isinya. Teriak raja dengan suara penuh semangat. Semua orang bersorak gembira, dan para peserta perlombaan mulai berlomba. Namun, seperti yang sudah diduga Abu Nawas, peti harta karun itu ternyata bukanlah peti berisi emas dan perhiasan. Ketika seorang peserta berhasil membuka peti itu, ternyata di dalamnya ada sebuah buku besar yang berjudul Kebijaksanaan Sejati dalam Memberi. Abu Nawas tersenyum bangga. Hadiah sejati bukanlah emas, melainkan kebijaksanaan dalam berbagi, katanya dengan penuh arti. Raja yang awalnya terkejut, akhirnya memahami makna dari kejutan itu. Benar sekali Abu Nawas, tidak ada harta yang lebih berharga daripada kebijaksanaan. Acara malam itu menjadi momen penting dalam sejarah kerajaan. Raja Harun al-Rasyid tidak hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi juga sebagai raja yang memahami arti memberi dengan tulus. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Raja Harun al-Rasyid semakin dikenal di seluruh penjuru kerajaan sebagai masa kemakmuran yang luar biasa. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan keadilan ditegakkan di setiap pelosok negeri. Tetapi meskipun begitu, di balik kesuksesan itu, Raja dan Abu Nawas terus bekerja bersama untuk memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya didasarkan pada keberuntungan semata, tetapi juga pada prinsip kebijaksanaan yang mendalam. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas untuk sebuah pertemuan penting. Abu Nawas, aku merasa ada yang kurang, kata Raja dengan wajah serius. Kerajaanku kini makmur, rakyatku senang, tetapi aku merasa ada yang belum tercapai. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita lakukan. Abu Nawas yang selalu siap dengan pandangan cerdas, memiringkan kepalanya dan bertanya, apa yang Anda maksud Raja? Raja berdiri dari singgasananya, berjalan menuju jendela, dan menatap luas keluar istana. Aku merasa sudah saatnya untuk mencari makna yang lebih dalam dari kekayaan dan kemakmuran. Apakah kita benar-benar telah memberi dengan sepenuh hati? Ataukah ada yang hilang dalam cara kita berbagi dengan dunia? Abu Nawas menyadari bahwa raja sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan fisik. Itu adalah pencarian makna hidup yang lebih besar, sebuah pencarian spiritual yang mendalam. Raja yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum lembut. Kadang-kadang untuk menemukan jawaban, kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri. Kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Raja menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merenung tentang kata-kata sahabatnya. Aku paham Abu Nawas, tetapi bagaimana kita bisa menemukan kekayaan itu? Dengan memberi tanpa pamrih Raja, jawab Abu Nawas. Dengan membantu mereka yang tak terlihat, dengan memperbaiki kehidupan yang tersembunyi di balik kesulitan yang tak tampak. Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya memberi kepada yang tampak, tetapi juga kepada mereka yang tak terlihat. Raja berpikir dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Lakukanlah perjalanan Raja. Pergilah keluar ibu kota. Berjalanlah di tengah rakyatmu yang sederhana. Temui mereka yang kurang beruntung. Lihatlah kehidupan mereka dengan hati yang terbuka. Dengan penuh tekad, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk mengikuti nasihat Abu Nawas. Tanpa memberitahukan siapapun tentang tujuannya, Raja menyamar sebagai seorang biasa dan meninggalkan istana bersama Abu Nawas. Mereka pergi ke beberapa desa terpencil yang terletak jauh dari ibu kota. Perjalanan itu tidaklah mudah. Mereka melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan jalan-jalan berbatu yang sulit ditembus. Namun,
Raja merasa bahwa inilah perjalanan yang harus ia jalani untuk benar-benar memahami kerajaannya. Abu Nawas tetap menemaninya, berbicara dengan orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan, memberi nasihat yang bijaksana dan menyelipkan lelucon-leluconnya yang khas. Ketika mereka tiba di sebuah desa kecil yang terisolasi, Raja terkejut melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana, begitu sederhana dan penuh tantangan. Para petani bekerja keras di ladang yang subur namun sulit dijangkau, dan keluarga-keluarga hidup dalam rumah-rumah sederhana yang jauh dari kemewahan. Abu Nawas, aku baru menyadari betapa besar ketidaktahuan kita tentang kehidupan mereka, kata Raja dengan nada kesedihan. Selama ini aku hidup dalam kemewahan istana, namun mereka di sini harus berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Abu Nawas tersenyum dengan bijaksana. Kadang Raja, kita hanya bisa melihat dunia melalui kaca jendela istana. Tetapi dunia itu lebih luas daripada yang kita lihat. Kehidupan ini adalah pemberian yang harus kita syukuri. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Raja dan Abu Nawas melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa desa lainnya. Setiap desa yang mereka kunjungi memberi pelajaran baru. Mereka bertemu dengan para pedagang yang jatuh miskin akibat bencana alam, para ibu yang berjuang untuk memberi makan anak-anak mereka, dan para pekerja keras yang tidak pernah meminta lebih dari yang mereka butuhkan untuk hidup. Raja mulai merasakan dampak perjalanan ini pada dirinya. Sebelumnya, ia merasa bahwa kekayaan yang ia miliki adalah segalanya. Namun, kini ia menyadari bahwa kemakmuran sejati bukan terletak pada jumlah emas atau perhiasan yang ada di istananya, melainkan pada kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Suatu malam, ketika mereka tiba di sebuah desa yang lebih besar, Raja duduk bersama Abu Nawas di bawah bintang-bintang, sambil merenungkan perjalanan panjang mereka. Abu Nawas, aku merasa aku telah menemukan jawaban yang aku cari. Kekayaan itu bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Abu Nawas memandang Raja dengan senyum penuh kebanggaan. Kau telah menemukan kebenaran, Raja. Kekayaan sejati adalah dalam memberi dengan hati yang tulus. Setelah beberapa minggu melakukan perjalanan, Raja dan Abu Nawas akhirnya kembali ke ibu kota. Raja merasa lebih bijaksana dan lebih memahami tugasnya sebagai penguasa. Ia tidak hanya kembali dengan keputusan untuk membagikan lebih banyak kekayaan kerajaan kepada rakyatnya, tetapi juga dengan sebuah wawasan baru tentang bagaimana memimpin dengan hati yang lebih besar. Kembali ke istana, Raja mengumumkan perubahan besar dalam kebijakannya. Selain meningkatkan program kesejahteraan dan pendidikan, Raja juga mendirikan lembaga sosial yang akan membantu masyarakat di desa-desa yang paling terpencil. Mulai hari ini, kata Raja dalam pidatonya kepada rakyatnya, kerajaan ini akan menginvestasikan lebih banyak untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Kami akan memperkenalkan sistem jaminan sosial yang akan memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosialnya, dapat hidup dengan rasa aman dan sejahtera. Rakyat bersorak gembira. Mereka merasakan cinta dan perhatian Raja yang semakin besar terhadap mereka. Seiring waktu berlalu, kisah Raja Harun al-Rashid dan Abu Nawas menjadi legenda di kerajaan. Mereka tidak hanya dikenal sebagai penguasa dan penasihat yang bijaksana, tetapi juga sebagai dua sahabat yang berjuang bersama untuk membuat dunia ini tempat yang lebih baik. Abu Nawas tetap menjadi penasihat utama Raja, memberikan pandangan cerdas dan nasihat yang seringkali disertai dengan lelucon. Raja, meskipun penuh kebijaksanaan, tidak pernah lupa untuk tetap rendah hati dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Kisah mereka mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa sejati-sejati pemberian bukan terletak pada jumlah yang diberikan, tetapi pada ketulusan hati yang ada di balik pemberian itu. Dan bahwa kebijaksanaan sejati datang bukan dari kekayaan dunia, tetapi dari hati yang penuh kasih dan perhatian terhadap orang lain. Abu Nawas dan si kakek pemarah. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek yang sangat terkenal dengan sifat pemarahnya. Kakek ini sudah lama menjadi sorotan bagi warga desa, bukan hanya karena umurnya yang sangat tua, tetapi juga karena kebiasaannya yang selalu mengomel kepada siapa saja yang ia temui. Semua orang tahu betapa sulitnya berbicara dengan kakek tersebut tanpa mendapat amukan. Abu Nawas, seorang yang terkenal karena kelucuan dan kecerdikannya, baru saja kembali dari perjalanan panjangnya.
Dalam perjalanannya, dia mendengar berbagai macam cerita tentang si kakek yang selalu marah, dan ini membuatnya penasaran. Abu Nawas ingin menguji apakah benar kakek itu tidak bisa diajak berbicara tanpa terlibat dalam perdebatan sengit. Mungkin saja dengan kecerdikannya, Abu Nawas bisa mengubah kebiasaan si kakek yang mengomel itu. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Dia mengenakan pakaian sederhana yang khas dan berjalan dengan santai menuju rumah si kakek. Sesampainya di depan rumah kakek itu, Abu Nawas mendengar suara keras dari dalam. "Siapa itu? Berhenti berdiri di depan pintu. Kamu tidak tahu sopan santun," teriak si kakek. Abu Nawas tersenyum mendengar kemarahan itu, dan dengan tenang ia mengetuk pintu rumah kakek. "Assalamualaikum kakek, apa kabar hari ini?" tanyanya sambil menahan tawanya. Si kakek membuka pintu dengan wajah masam, lalu melihat Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Kamu berani-beraninya datang ke sini tanpa izin," kata kakek itu sambil melipat tangan di dada. Abu Nawas yang sudah tahu bahwa si kakek pasti akan marah, tidak merasa gentar. "Saya hanya ingin bertanya kakek, apakah kakek sudah makan pagi? Kalau belum, saya bisa membawa makanan untuk kakek," tawar Abu Nawas dengan senyuman lebar. Si kakek mendengus. "Makanan? Apa kamu pikir saya butuh bantuanmu? Saya bisa makan sendiri tanpa bantuan siapapun. Lagi pula makananmu itu pasti tidak enak." Abu Nawas yang tidak ingin membuat suasana semakin tegang mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh kakek, maafkan saya. Sebenarnya saya ingin tahu kenapa kakek selalu marah setiap kali ada orang yang datang mengunjungi rumah ini. Apakah kakek tidak merasa lelah dengan perasaan marah itu?" Si kakek menatap Abu Nawas dengan kaget. Biasanya siapapun yang datang ke rumahnya hanya akan diam atau membalas kemarahannya. Namun Abu Nawas malah bertanya dengan cara yang lembut. "Apa maksudmu bocah?" tanya kakek itu dengan nada yang sedikit lebih tenang. Abu Nawas duduk di depan kakek dengan santai, mengatur posisi tubuhnya dengan penuh ketenangan. "Kakek, saya hanya ingin bertanya sesuatu yang sangat sederhana. Kamu pasti sudah hidup lama, bukan? Selama hidupmu, apakah kamu merasa bahwa kemarahan itu membawa manfaat bagi dirimu?" tanya Abu Nawas dengan suara yang penuh ketulusan. Kakek itu mendengus lagi, tapi kali ini ia tidak langsung marah. "Kemarahanku sudah membantuku bertahan hidup, anak muda. Selama ini aku selalu marah karena dunia ini tidak sesuai dengan keinginanku. Tapi apakah itu salah?" Abu Nawas mengangguk dengan penuh pengertian. "Saya paham kakek. Dunia memang seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, apakah kakek merasa lebih baik setelah marah? Atau justru kakek merasa lebih lelah dan kecewa setelah itu?" Kakek itu terdiam sejenak. Baru kali ini dia mendengar pertanyaan seperti itu. Biasanya, orang-orang hanya takut dan menjauhinya setelah ia marah. Tapi Abu Nawas tampaknya ingin tahu lebih banyak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya percaya bahwa hidup ini penuh dengan ujian kakek. Setiap hari kita menghadapi berbagai hal yang tidak bisa kita kontrol. Namun, jika kita terus marah, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Cobalah bayangkan, jika kakek tidak marah, apakah kakek akan merasa lebih baik? Mungkin kakek akan merasa lebih ringan, lebih damai." Kakek itu masih terdiam, namun matanya mulai tampak lebih tenang. Dia mulai berpikir, apakah benar begitu? Apa aku harus terus marah? Melihat perubahan itu, Abu Nawas pun melanjutkan, "Kakek, saya tidak mengatakan bahwa kamu harus selalu tersenyum dan tertawa. Marah itu wajar, tapi jangan biarkan amarah menguasai hidupmu. Ketika kita marah, tubuh kita terasa tegang, hati kita terasa berat. Tetapi jika kita belajar untuk lebih sabar, kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih." Si kakek menunduk, seakan merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Mungkin kamu benar, anak muda. Aku sudah terlalu lama marah tanpa alasan yang jelas. Aku hanya marah karena aku tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitarku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terkadang kita tidak bisa mengubah dunia, kakek, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Cobalah untuk lebih sabar dan lihat apa yang terjadi. Mungkin hidupmu akan menjadi lebih tenang dan bahagia." Setelah percakapan itu, si kakek tidak langsung berubah, tetapi ia mulai mencoba untuk lebih sabar dan tidak cepat marah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke desa itu dan melihat si kakek sedang duduk di depan rumahnya, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Abu Nawas mendekat dan menyapanya. "Assalamualaikum kakek, apa kabar hari ini?" Kakek itu tersenyum kecil dan menjawab, "Waalaikumsalam, anak muda. Aku merasa lebih baik sekarang.
Terima kasih atas nasihatmu beberapa hari yang lalu. Abu Nawas merasa senang mendengar perubahan itu. Saya senang mendengarnya, kakek. Ingat, kadang yang kita butuhkan bukanlah kemarahan, tetapi kedamaian dalam hati. Kakek itu mengangguk dan berkata, "Kamu benar, Abu Nawas. Aku merasa lebih ringan sekarang. Terima kasih." Sejak saat itu, si kakek yang dulu dikenal sangat pemarah, mulai lebih sabar dan tidak mudah tersinggung. Warga desa pun melihat perubahan besar dalam dirinya. Mereka tidak lagi takut mendekati si kakek, dan bahkan mulai berinteraksi dengannya dengan lebih baik. Abu Nawas pun tersenyum, mengetahui bahwa meskipun hanya dengan beberapa kata-kata sederhana, dia telah membantu seseorang untuk menemukan kedamaian. Begitulah cara Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan. Dengan penuh humor, ketenangan, dan sedikit canda, dia bisa mengubah hidup seseorang. Abu Nawas dan si penjual daging. Suatu hari yang cerah di pasar kota, Abu Nawas, si cerdik dengan akal bulusnya, berjalan santai melewati berbagai kios dan lapak pedagang yang berjualan dengan penuh semangat. Pasar adalah tempat di mana banyak cerita berputar, tempat bertemunya berbagai kalangan, dan tempat di mana orang-orang yang saling berselisih dapat berdamai dalam sebuah tawar-menawar. Namun hari itu, ada yang menarik perhatian Abu Nawas. Di ujung pasar, terdapat sebuah lapak penjual daging yang terbuat dari tenda sederhana, namun dihiasi dengan tanda-tanda besar yang mencolok bertuliskan, "Daging terbaik di seluruh negeri." Penjual daging tersebut, seorang pria paruh baya dengan janggut panjang, terlihat dengan bangga menawarkan dagangannya kepada pembeli yang lewat. Abu Nawas, yang selalu tertarik pada sesuatu yang baru dan menyenangkan, memutuskan untuk mendekat. Ia mendengar penjual daging itu berteriak, "Daging saya adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih segar, lebih lezat, dan lebih empuk daripada daging yang saya jual." Abu Nawas, yang memiliki insting untuk menggoda dan mencari kesenangan dalam perbincangan, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji klaim penjual tersebut. Abu Nawas mendekat dan berdiri di depan lapak daging itu. Penjual daging yang melihat kedatangannya langsung menyapa dengan antusias. "Ah, datanglah tuan. Anda pasti ingin membeli daging terbaik di negeri ini," seru penjual daging itu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan gaya santai, "Daging terbaik, ya? Bagaimana Anda bisa yakin begitu? Saya sudah mencicipi banyak daging, tapi belum pernah saya temui yang dikatakan sebagai terbaik." Penjual daging itu terkekeh, merasa percaya diri dengan klaimnya. "Ah, Tuan Abu Nawas, saya sudah berdagang daging bertahun-tahun. Saya tahu apa yang saya jual. Daging saya ini segar dan dari hewan pilihan. Coba saja rasakan, Tuan." Abu Nawas, yang merasa tertantang, berkata, "Baiklah, saya ingin membeli daging ini, tetapi saya ingin membuat taruhan kecil dengan Anda." Penjual daging itu mengernyitkan dahi, merasa penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Taruhan apa yang Anda maksudkan, Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya akan membeli sekilo daging Anda. Jika daging ini sesuai dengan klaim Anda, saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Tetapi jika daging ini tidak enak, saya ingin mendapatkan 1 kilo daging secara cuma-cuma. Bagaimana?" Penjual daging itu berpikir sejenak, melihat kesempatan untuk memperoleh lebih banyak uang. Ia menyetujui taruhan itu. "Deal, saya yakin Anda akan puas dengan daging saya." Abu Nawas membeli daging tersebut dan membawanya pulang. Ia segera menyiapkannya dengan penuh perhatian, memasaknya dengan cara sederhana namun penuh keahlian. Setelah mencicipi potongan pertama, Abu Nawas merasakan bahwa daging itu cukup biasa saja. Tidak ada rasa istimewa yang membuatnya terkesan. Bahkan, ia merasa bahwa daging tersebut tidak lebih baik dari daging yang biasa ia makan di pasar. Namun, bukannya merasa kecewa, Abu Nawas malah merasa tertantang untuk melanjutkan rencananya. Ia memutuskan untuk kembali ke pasar dan menemui penjual daging itu. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menuju lapak yang sama, membawa kembali sebagian daging yang belum dimasak. Saat Abu Nawas tiba di lapak penjual daging, ia disambut dengan senyuman lebar oleh penjual itu. "Ah, Tuan, Anda kembali. Saya yakin Anda puas dengan daging saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya merasa agak bingung dengan daging Anda, Tuan." Penjual daging itu tampak sedikit khawatir. "Apa yang tidak Anda sukai dari daging saya, Tuan? Saya sudah yakin itu yang terbaik." Abu Nawas memegang potongan daging yang belum dimasak dan berkata, "Sebenarnya daging Anda memang tidak buruk.
Hanya saja, saya merasa sepertinya ada yang kurang. Saya rasa saya harus mencobanya lagi untuk memastikan apakah benar daging ini istimewa. Penjual daging itu tersenyum lega. Tentu saja, saya yakin Anda akan terkesan pada percakapan kedua. Namun, Abu Nawas melanjutkan, tapi begini, saya rasa daging ini akan terasa lebih enak jika saya makan di tempat yang lebih tinggi, lebih mewah. Penjual daging itu bingung, namun karena ingin memenangkan taruhan, ia menyanggupi. Tentu saya akan menemani Anda makan di tempat yang lebih tinggi. Daging ini pasti lebih enak jika disajikan di tempat yang lebih baik. Abu Nawas mengajak penjual daging itu ke sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Tuan, mari kita makan di atas pohon ini. Saya rasa daging ini akan lebih nikmat jika kita makan di tempat yang tinggi. Penjual daging itu sedikit ragu, tapi demi memenangkan taruhan, ia setuju. Mereka berdua mendaki pohon tersebut, duduk di cabang-cabang yang kokoh. Abu Nawas mulai makan daging itu dengan tenang, seolah menikmati setiap suapan. Setelah beberapa suap, Abu Nawas menoleh kepada penjual daging dan berkata, ternyata memang lebih enak ya jika kita makan di sini, di atas pohon. Penjual daging itu mengangguk, benar-benar. Saya juga merasa daging ini lebih nikmat setelah makan di tempat yang lebih tinggi. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tapi saya rasa saya akan lebih menikmati lagi jika kita makan di tempat yang lebih tinggi lagi. Mungkin di atas atap rumah itu. Penjual daging itu mulai merasa kebingungan, tetapi ia tetap ingin memenangkan taruhan. Baiklah Tuan, jika Anda merasa begitu, mari kita naik ke atas atap. Mereka pun berdua naik ke atap rumah. Daging itu sudah hampir habis dan Abu Nawas berkata dengan percaya diri, sekarang daging ini benar-benar luar biasa. Saya sangat menikmatinya. Penjual daging itu pun mulai merasa sedikit bingung. Namun ia tetap berpikir bahwa itu hanya cara Abu Nawas untuk menghargai dagingnya. Saya juga setuju Tuan, makan di tempat tinggi membuat segalanya terasa lebih enak. Abu Nawas pun menoleh dengan penuh kemenangan dan berkata, nah Tuan, sekarang saya rasa saya sudah cukup kenyang dan saya siap untuk membayar 2 kali lipat harga daging ini. Penjual daging itu terkejut, benarkah Tuan? Tapi daging saya biasa saja kan? Anda hanya makan sedikit sekali. Abu Nawas tersenyum, daging Anda memang enak, tapi kenyataannya, daging ini tidak lebih istimewa dari yang lain. Yang membuatnya enak adalah bagaimana kita menikmatinya, bukan? Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan penjual daging dengan senyum kemenangan. Ia tahu bahwa daging itu memang biasa saja, tapi cara ia menikmati daging tersebut dengan rasa humor dan kecerdikan membuatnya seolah-olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Penjual daging, meskipun merasa tertipu, akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah soal daging itu sendiri, melainkan bagaimana kita melihat dan menikmatinya. Abu Nawas dan kebijaksanaan menghadapi tantangan raja. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, terdapat seorang raja yang bijaksana dan adil. Namun, meskipun ia terkenal dengan kebijaksanaannya, ia memiliki satu masalah besar yang sering membuatnya pusing. Masyarakat di kerajaannya mulai mengeluh bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh raja mulai membebani mereka, terutama dalam hal pajak dan pengaturan tanah. Raja sangat peduli dengan rakyatnya, tetapi ia merasa bingung tentang bagaimana cara mengubah kebijakan tanpa membuat kerusuhan atau kehilangan wibawanya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Setiap kali ia mencoba mencari solusi, masalah baru muncul. Keluarganya, penasihat, dan bahkan para perdana menteri tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan. Suatu hari, raja memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang yang terkenal cerdas di seluruh negeri, Abu Nawas. Nama Abu Nawas dikenal luas karena kepintarannya dalam memecahkan masalah yang pelik dan keahlian dalam menghadapi situasi sulit dengan cara yang lucu dan tak terduga. Tanpa pikir panjang, raja memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang terkenal dengan kelicikan dan kepandaiannya datang ke istana dengan pakaian yang sangat sederhana. Ketika ia tiba, ia melihat raja duduk di atas takhtanya, tampak ragu dan pusing. Raja menyambutnya dengan ekspresi yang penuh harapan. Abu Nawas, saya sudah mendengar banyak tentang kepintaran Anda, kata raja. Saya memanggil Anda karena saya menghadapi masalah besar yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Mungkin Anda bisa membantu saya. Abu Nawas dengan santai melangkah maju dan membungkuk. Tentu Tuan Raja,
Apa masalah yang sedang Anda hadapi? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Raja menjelaskan masalah pajak yang memberatkan rakyatnya, serta kebijakan-kebijakan yang membuat banyak orang mulai tidak puas. Saya ingin menjaga keharmonisan di kerajaan ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengubah sistem yang sudah berjalan tanpa menyebabkan kerusuhan. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu ini adalah masalah yang besar, tetapi ia juga tahu bahwa solusi terbaik selalu datang dari cara yang tidak terduga. Tuan Raja, saya ingin mengajukan sebuah ujian kecil untuk Anda, kata Abu Nawas dengan senyum licik. Raja yang terkejut mendengarnya bertanya, apa ujian itu Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan rencananya untuk mengubah situasi dengan cara yang cerdas dan tidak langsung. Ia berkata, izinkan saya untuk mengubah kebijakan pajak Anda dalam waktu singkat dan melihat apa yang terjadi. Raja yang penasaran setuju untuk memberi Abu Nawas kesempatan, meskipun ia masih sedikit ragu. Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia mengumpulkan seluruh warga kerajaan dan mengadakan pertemuan besar di lapangan pusat kota. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di depan rakyat dan berkata, warga kerajaan, hari ini Anda semua akan diuji untuk melihat seberapa banyak Anda menghargai kebijakan raja kita. Rakyat yang hadir menjadi penasaran dan mulai berdiskusi satu sama lain. Abu Nawas melanjutkan, setiap orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat membayar pajak yang baru atau merasa terbebani, saya akan mengizinkan mereka untuk memberi pendapat tanpa takut dihukum. Ini adalah kesempatan untuk berbicara tanpa rasa takut. Para rakyat mulai merespons dengan berbagai pendapat. Beberapa mengatakan bahwa pajak terlalu tinggi. Yang lainnya merasa tanah mereka tidak dihargai. Abu Nawas mencatat semua keluhan mereka dan mulai memberikan jawaban yang bijaksana namun penuh humor. Jadi, Anda merasa tidak adil membayar pajak, bukan? Tetapi tahukah Anda bahwa jika Anda tidak membayar pajak, bagaimana raja kita akan dapat memberi Anda jalan raya yang lebih baik dan pasukan yang melindungi desa Anda? Abu Nawas bertanya dengan nada santai, membuat banyak orang tertawa meskipun masalah yang dibahas sangat serius. Raja yang mengamati dari kejauhan merasa terkesan dengan cara Abu Nawas membuat rakyat merasa dihargai sambil tetap menjaga nuansa humor yang ringan. Abu Nawas kemudian mengundang beberapa pemimpin desa dan perwakilan dari berbagai kelompok sosial untuk berbicara lebih dalam. Dalam setiap pertemuan, Abu Nawas menggunakan kecerdikan dan humornya untuk membuat mereka merasa lebih nyaman berbicara tentang masalah mereka. Ia mengatakan, jika kita semua merasa beban pajak terlalu berat, mari kita lihat bersama-sama. Apakah kita bisa memotong pengeluaran kerajaan atau mungkin meningkatkan hasil tanah Anda? Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa banyak keluhan yang muncul berasal dari kebijakan yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan keadaan individu rakyat. Ia juga memberi saran bahwa pajak yang terlalu tinggi bisa menyebabkan ketidakpuasan yang pada gilirannya dapat merusak kedamaian kerajaan. Raja mulai merenung dan perlahan-lahan ia merasa lebih jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Abu Nawas tidak hanya membantu raja memecahkan masalah ekonomi, tetapi juga mengingatkan sang raja untuk mendengarkan dan menghargai rakyatnya. Setelah banyak percakapan dan pertukaran ide, Abu Nawas menyarankan kepada raja untuk mengadakan sistem pajak yang lebih adil dan proporsional, yang mempertimbangkan pendapatan individu. Jangan hanya melihat dari segi besar, Tuan Raja, kata Abu Nawas. Lihatlah rakyat Anda, apa yang mereka butuhkan, dan beri mereka kesempatan untuk berkembang. Abu Nawas juga memberikan ide untuk mengurangi pajak bagi petani yang tanahnya tidak subur atau yang telah mengalami kerugian besar, serta memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras untuk meningkatkan hasil bumi mereka. Ia menyarankan agar pajak hanya dikenakan pada mereka yang benar-benar mampu, dan sisa pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa membantu seluruh rakyat. Raja yang mendengarkan dengan seksama merasa sangat terkesan. Ia merasa bahwa Abu Nawas telah memberinya pandangan baru tentang bagaimana memerintah dengan lebih bijaksana dan adil. Tanpa ragu, Raja memutuskan untuk mengimplementasikan sebagian besar saran Abu Nawas. Setelah kebijakan baru diterapkan, perubahan besar terjadi di kerajaan. Rakyat merasa lebih dihargai karena mereka kini tahu bahwa Raja memahami kondisi mereka. Pajak yang lebih adil diterima dengan baik oleh masyarakat, dan banyak dari mereka yang merasa semangat untuk bekerja lebih keras. Abu Nawas yang melihat semua ini merasa puas. Namun, ia tidak berhenti hanya di sini. Ia menggunakan kesempatan ini untuk berbicara lebih lanjut dengan raja tentang pentingnya komunikasi dengan rakyat dan bagaimana humor dan kecerdikan dapat membantu mengurangi ketegangan dalam situasi yang sulit.
Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kebijaksanaan dan solusi cerdasnya. Ia memutuskan untuk menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat pribadinya, karena ia menyadari bahwa terkadang jawaban terbaik datang dari cara yang tidak terduga. Dengan bantuan Abu Nawas, kerajaan menjadi lebih damai dan sejahtera. Kisah ini pun menjadi terkenal di seluruh negeri, dan banyak orang datang untuk mendengar cerita Abu Nawas yang lucu dan cerdas. Raja juga belajar bahwa pemerintahan yang adil dan bijaksana harus melibatkan rakyat, dan bahwa setiap kebijakan harus dipikirkan dengan hati-hati.